Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismalia dengan NPM CF 2111240 dari Prodi Manajemen Logistik yang sedang melakukan pertukaran prodi ke Manajemen Ilmu Komunikasi Institut Setiami dengan dosen pengampu Ibu Desi Adamisari SIKOM MSI untuk tugas teori komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi, yaitu teori spiral of silence. Teori komunikasi spiral of silence. Kita akan mulai dari topik pembahasan yang akan kita bahas dari pengertian, tujuan dan manfaat, contoh, kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama kita akan mulai dari pengertian. Pengertian teori spiral of silence. Di sini kita akan membahas pengertian teori spiral of silence menurut Elizabeth Delle Naumann pada tahun 1974. Beliau menjelaskan bagaimana individu cenderung untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pandangan tersebut tidak sejalan dengan pendapat mayoritas. Teori ini berfokus pada dinamika komunikasi dalam masyarakat dan bagaimana opini publik terbentuk. Teori ini juga menjelaskan bahwa individu yang merasa terisolasi atau tidak sejalan dengan mayoritas akan cenderung diam atau menyembunyikan pendapat mereka. Hal ini menciptakan spiral keheningan, di mana semakin banyak orang yang tidak berbicara, semakin kuat persepsi bahwa pandangan mayoritas adalah satu-satunya pandangan yang ada. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu memahami dinamika opini publik. Tujuan tersebut adalah untuk memahami bagaimana opini publik dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Untuk manfaatnya yaitu meningkatkan kesadaran untuk membantu setiap individu menyadari adanya tekanan sosial dalam mengungkapkan pendapat. Selanjutnya, mendorong diskusi terbuka. Dengan memahami teori ini, masyarakat dapat lebih mendorong diskusi terbuka dan inklusif mengenai berbagai isu yang sedang terjadi. Di sini saya akan membahas contoh fenomena spiral of silence, yaitu terjadi di saat pemilihan umum. Banyak orang percaya bahwa kandidat tertentu tidak memiliki peluang menang. Mereka mungkin enggan untuk mengungkapkan dukungan mereka. Misalnya, jika mayoritas orang di suatu komunitas mendukung calon tertentu, individu yang mendukung calon lain mungkin memilih untuk tidak berbicara preferensi mereka, sehingga menciptakan kesan bahwa calon yang didukung oleh mayoritas adalah satu-satunya pilihan yang valid. Contohnya terjadi pada pemilihan umum tahun 2024, yaitu banyaknya suara yang mendukung paslon di nomor 2. Bisa? Contoh selanjutnya sering terjadi saat diskusi di tempat kerja. Jika seorang karyawan memiliki pendapat yang berbeda tentang kebijakan perusahaan, tetapi merasa bahwa rekan-rekannya mendukung kebijakan tersebut, ia mungkin memilih untuk tidak mengungkapkan pendapatnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan yang terpendam dan kurangnya inovasi karena ide-ide baru tidak pernah diutamakan. Contohnya seperti saat atasan mengusulkan suatu pendapat tapi dia tidak mendengarkan pendapat dari bawahannya. Adanya kelebihan dan kekurangan dari teori spiral of silence. Kelebihannya, teori ini membantu memahami bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Kekurangannya yaitu teori ini tidak terlalu dapat menjelaskan situasi di mana individu tetap berani mengungkapkan pendapat mereka meskipun berbeda dari mayoritas, terutama di era komunikasi modern yang lebih terbuka.
Kesimpulan dari teori spiral of silence memberikan wawasan penting tentang bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Fenomena spiral of silence sangat relevan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Meskipun memiliki kelebihan dalam menjelaskan fenomena komunikasi, teori ini juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks modern yang terus berkembang. Dari contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi individu untuk memahami pendapat mereka demi menghindari isolasi sosial. Memahami fenomena ini sangat penting untuk mendorong diskusi terbuka dan inklusif, serta meningkatkan kesadaran akan dinamika opini publik dalam bermasyarakat. Sekian dari presentasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.